Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlina Sintiawati dengan NPM 2021 0110300027, Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Pemikiran Politik Barat. Sebuah makalah yang berjudul Pemikiran Politik Yunani Kuno. Makalah ini dengan latar belakang ilmu politik yang kita ketahui merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang cukup pesat perkembangannya. Ilmu politik bisa dibilang sebagai ilmu sosial yang terbilang cukup tua atau menjadi yang paling tertua di antara ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Karena arti dari ilmu politik sendiri yang cukup luas tentang bagaimana mengatur masyarakat di dalam sebuah kebijakan agar menjadi warga yang patuh dan baik, dan bagaimana mengatur sebuah pemerintahan di dalam sebuah negara yang baik dan bijak. Yang berarti ilmu pengetahuan tentang politik ini sendiri sudah ada sejak adanya manusia. Dan juga ilmu politik disebut sebagai ilmu tertua yang pada dasarnya ilmu ini berkumpul dan berkembang sejak peradaban Yunani kuno. Dikuatkan oleh pemikiran-pemikiran para pemikir Yunani kuno dalam karyanya. Di antaranya ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Para pemikir Yunani kuno tersebut memiliki pendapat dan argumennya masing-masing tentang pemikiran politik terdahulu. Adapun rumusan masalah pada makalah ini yaitu bagaimana politik menurut pemikiran Socrates, pemikiran Plato, dan pemikiran Aristoteles. Tujuan dibentuknya makalah ini untuk menjelaskan tentang pemikiran politik menurut para pemikir Yunani kuno. Politik menurut pemikiran Socrates. Socrates merupakan seorang filsuf yang lahir pada 469 sebelum Masehi pada zaman Yunani kuno. Socrates merupakan seorang anak dari pemahat patung dan seorang bidan. Socrates lebih dekat dengan sang ibu. Ia sering mendiskusikan banyak sekali hal bersama sang ibu. Mulai dari situlah akhirnya sang ibu memberikan banyak kesempatan Socrates untuk mengolah pola pikir ilmiah secara mandiri. Socrates pun mulai memberikan hasil pemikirannya kepada generasi muda pada saat itu. Socrates sangat kritis dan selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dianggap tidak benar. Socrates selalu menerapkan metode tanya jawab, di mana ia akan bertanya. Setelah pertanyaan yang dijawab, ia akan kembali mempertanyakan jawaban itu, terus-menerus sehingga orang yang diberi pertanyaan tidak yakin dengan jawaban dan pendapatnya sendiri, hingga kehabisan jawaban. Dan disinilah arti pentingnya akal bagi Socrates. Socrates sangat tidak menyetujui tentang sistem negara demokrasi. Menurutnya, sistem demokrasi merupakan suatu sistem yang masih banyak keliruan di dalamnya. Socrates mengatakan, demokrasi perlu berbanding lurus dengan sistem pendidikan yang sudah matang. Sehingga tak ada lagi masyarakat dan pemimpin yang bodoh. Menurut Socrates, demokrasi yang baik adalah demokrasi yang dapat membedakan antara demokrasi intelektual dan demokrasi dari lahir atau hak menyampaikan pendapat. Karena pemikirannya inilah Socrates akhirnya dijatuhi hukuman mati. Socrates diracuni oleh hasil pemikirannya sendiri. Socrates dianggap menyesatkan dan telah merusak pemikiran orang-orang pada saat itu. Socrates mati dengan cara meminum racun pada 399 sebelum Masehi. Selanjutnya, pemikiran politik menurut Plato. Plato lahir di Athena pada 427 sebelum Masehi. Plato merupakan murid dari Socrates. Walaupun Socrates dijatuhi hukuman mati, tetapi pemikiran-pemikirannya tidak mati. Justru, pemikirannya telah mempengaruhi para kaum intelektual muda Athena. Salah satunya adalah Plato yang merupakan murid setianya. Socrates diketahui tidak memiliki karya dalam pemikiran-pemikirannya dan juga tidak dibukukan. Namun, berkat Plato yang mewarisi banyak sekali pemikiran Socrates, akhirnya Plato menuliskan pemikiran Socrates di dalam karya-karyanya. Plato mengeluarkan teori tentang awal mula terbentuknya negara, akibat dari kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam, yang menimbulkan kebutuhan yang bermacam-macam yang mengharuskan
untuk bekerja sama dalam satu wadah yang kemudian disebut masyarakat atau negara. Plato mengklasifikasikan ada 6 macam bentuk negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada aritokrasi, negara yang roda pemerintahannya dikuasai oleh cendekiawan atau seorang ahli di bidang masing-masing dalam menjalankan pemerintahannya, berpedoman kepada keadilan. Yang kedua ada timokrasi, negara hanya digunakan sang penguasa untuk memenuhi isi perutnya sendiri. Yang ketiga ada oligarki, adalah bentuk negara yang lahir dari persepsi masyarakat yang menganggap yang pantas untuk menjadi penguasa adalah orang kaya, yang dimana penguasa yang sudah kaya tidak pernah puas dan terus ingin bertambah kaya. Yang keempat ada demokrasi, negara yang dimana pemerintahannya dipegang oleh rakyat dan kepentingan umum. Prinsip yang utama adalah prinsip kemerdekaan dan kebebasan. Yang kelima ada tirani. Tirani adalah di mana dalam keadaan semacam di atas diperlukan seorang figur pemimpin yang cakap dan beribawa untuk mengontrol pemerintahan. Jadi jalan pemerintah dipegang oleh satu orang saja, namun timbul hasrat untuk berkuasa secara absolut. Bahkan rival politik tak segan-segan disingkirkan dengan cara dibunuh atau diasingkan. Dan yang keenam ada sistem kekuasaan monarki, yang dimana dengan sistem tersebut bahwa kekuasaan itu dipegang oleh satu orang yang mengendalikan kekuasaan. Monarki merupakan basis kekuasaan yang sudah lama dijalankan. Pemerintahan monarki inilah yang paling relevansi menurut Plato. Sebab dengan kehadirnya sistem monarki membuat masyarakat tidak sebebas-bebasnya menentukan pemimpin. Plato menginginkan negara itu dikuasai oleh seseorang yang bagaimana dia mampu untuk mengendalikan keadaan sebuah negara. Kemudian, menurut Plato, sebuah negara yang ideal juga harus memperhatikan prinsip larangan atas kepemilikan pribadi. Apakah dalam bentuk harta, keluarga? Dalam logika Plato, dengan hak atas kepemilikan pribadi akan menciptakan kecemburuan dan kesenjangan sosial yang berakibat kepada keinginan setiap orang untuk menumpuk kekayaan tanpa batas. Dengan demikian, akan memunculkan sifat buruk manusia, seperti ketamakan dan kerakusan, akibat kompetisi bebas dan kepemilikan pribadi tersebut. Berangkat dari hal inilah Plato kemudian mengemukakan gagasan tentang kepemilikan bersama atau kolektivisme yang anti pada individualisme. Yang ketiga ada pemikiran politik menurut Aristoteles. Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagia, sebuah kota kecil di semenanjung Chalkide, pantai Makedonia, Yunani. Aristoteles lahir di tengah keluarga aristokrat dengan ayah seorang dokter istana Anintas. Ia meninggal di usia ke-62 tahun dalam sebuah pelarian, di mana ketika itu ia dicurigai melakukan kejahatan dan diancam hukuman mati. Aristoteles menjadi murid Plato selama kurang lebih 20 tahun di akademis dikarenakan ketertarikan Aristoteles akan teologi, ekonomi, politik, fisika, hingga ke metafisika dan etika. Politika menjadi salah satu dari karya terkenalnya, merupakan sebuah kumpulan catatan kuliah yang sebenarnya belum pernah dibukukan. Meskipun demikian, kitab ini pada masanya begitu diakui sebagai karya politik yang mumpuni dan tersimpan di berbagai universitas Islam di Spanyol. Kriteria bentuk negara dalam pemikiran Aristoteles antara lain, berapa jumlah orang yang memegang kekuasaan, dan apa tujuan dibentuknya negara dari kedua kriteria tersebut. Dapat digolongkan apakah negara berbentuk monarki
di mana kekuasaan terletak di tangan satu orang, namun bertujuan untuk mensejahterakan semua. Penyimpangan terjadi jika penguasa tersebut menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan berlaku sewenang-wenangnya. Sebaliknya, jika negara dikuasai oleh beberapa orang dan bertujuan untuk kepentingan umum disebut aristokrasi. Dan jika pemerintah aristokrasi tersebut menyimpang, bentuk negara menjadi oligarki, di mana kekuasaan oleh sedikit orang tidak mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terakhir, jika negara berada di bawah kuasa orang banyak dan bertujuan untuk kepentingan bersama disebut politeia. Sebaliknya, demokrasi yang bermakna konotasi bagi Aristoteles didefinisikan sebagai negara yang dipegang oleh banyak orang, tidak terdidik dan hanya untuk kepentingan mereka yang berkuasa tersebut. Dan bagi Aristoteles, bentuk negara ini tidak ideal. Dalam penegasan Aristoteles, negara bukan hanya syarat fisik, namun juga sesuatu yang akan diperjuangkan oleh karakter manusia, meski tidak sempurna secara khusus dan melawan dengan berbagai keadaan. Dengan demikian, negara adalah fakta empirik perilaku manusia, bukan hanya postulat moral semata. Karenanya, negara dianggap ideal dan memuaskan secara etikalah yang menjadi syarat bagi perkembangan manusia secara utuh. Aristoteles melihat konstitusi sebagai pandangan hidup, yaitu menyatukan unsur-unsur yang tersebar untuk memperbaiki suatu komunitas politik dengan membentuk prinsip-prinsip pelaksanaannya, lembaga-lembaganya, tradisi dan kebiasaannya. Lembaga-lembaga pemerintah harus memberi perhatian khusus terhadap konstitusi atau pandangan hidup rakyat. Di antara yang menarik dari pemikiran Aristoteles yaitu pembenaran yang akan sistem perbudakan. Menurut Aristoteles, perbudakan ada dikarenakan negara perlu memisahkan antara para pekerja kasar dengan kaum pemikir. Aristokrat, negara membutuhkan para pekerja kasar untuk pembangunan, agar kaum aristokrat dapat memfokuskan diri pada pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan negara dan kesejahteraan rakyat. Kesimpulan dari makalah ini, ilmu politik dikatakan sebagai ilmu yang paling tua di antara ilmu pengetahuan lainnya, karena ilmu politik sendiri yang sudah ada dan berkembang dari zaman Yunani kuno. Dari beberapa pemikiran ahli filsuf yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang dimana ketiganya memiliki hubungan yang cukup erat. Berawal dari Socrates yang menjadi guru dari Plato, kemudian Plato yang mengembangkan pemikiran Socrates lalu dituangkan ke dalam karya-karyanya, dan Aristoteles yang merupakan murid dari Plato. Socrates selalu menerapkan metode tanya jawab terus-menerus sehingga orang yang diberi pertanyaan tidak yakin dengan jawabannya dan pendapatnya sendiri hingga kehabisan jawaban. Dan disinilah arti pentingnya akal bagi Socrates. Socrates sangat tidak menyetujui tentang sistem negara demokrasi. Menurutnya, sistem demokrasi merupakan suatu sistem yang masih banyak keliruan di dalamnya. Menurut Plato, sistem politik yang ideal adalah sistem kekuasaan monarki, yang dimana dengan sistem tersebut bahwa kekuasaan itu dipegang oleh satu orang yang mengendalikan kekuasaan. Menurut Aristoteles, negara adalah lembaga politik yang paling berdaulat sebagai pemilik kekuasaan. Sebagai pemilik kekuasaan tertinggi jika menjaga tujuan didirikannya, yaitu mensejahterakan seluruh warga negara serta memanusiakan manusia. Dari pemikiran-pemikiran para filsuf Yunani kuno inilah yang menjadi cikal bakal perjalanan ilmu politik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.